Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ridho Kurniawan, NIM 12 11 2016. Di sini saya akan mengerjakan tugas video yang berjudul tata cara umroh. Jadi langsung saja saya jelaskan. Untuk yang pertama, tata cara ibadah umroh. Yang pertama, ihram dari mikat. Sebelum ihram, orang yang akan mengerjakan umroh diusahakan untuk mandi dulu biar bersih dari hadas. Kemudian selesai mandi dianjurkan untuk mengenakan minyak wangi pada tubuh. Tapi jangan sampai mengenakan pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu, untuk yang belum tahu, adalah pakaian untuk haji atau umroh, dimana pakai kain putih dan akan dilipat atau dikenakan tanpa jahitan apapun, tanpa pakaian apapun. Jadi itu termasuk outfit untuk umroh atau haji. Nah, jadi diusahakan minyak wangi yang dipakai tidak boleh menyentuh ihram. Di sini juga diperhatikan, pakaian ihram merupakan kain putih dan sebaiknya tidak berjahit. Seperti itu. Jadi memang benar-benar tidak boleh dijahit ya. Dan untuk pelaksanaan umroh dimulai dari ihram dari mikat. Ihram ini dilakukan untuk mengucapkan niat. Niatnya adalah labaikallah umrotan, yang berarti aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, itu tata cara yang pertama, yaitu ihram dari mikot. Yang kedua, mengucapkan talbiyah sejak dari mikot hingga sampai di Mekah. Tapi hukum untuk mengucapkan talbiyah ini adalah sunnah muakkadah atau amat ditekankan pengerjaannya. Untuk yang belum tahu juga, lafal talbiyah seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Sebagai catatan, jemaah haji juga diharapkan untuk memperhatikan perkara auratnya. Hal ini dikarenakan pakaian ihram tidak biasa dikenakan sehari-hari. Akibatnya kadangkala aurat tersebut dan sebagian jemaah tidak sadar akan hal tersebut. Jadi untuk hal aurat juga perlu ditekankan atau diperhatikan ya, karena ihram adalah kain yang tidak berjahit, jarang dipakai untuk sehari-hari. Jadi akan lebih baik jika diperhatikan penggunaannya, karena bisa aurat yang perempuan atau yang laki-laki bisa terlihat jika pakai ihram, jika tidak diperhatikan. Yang ketiga, setelah mencapai Masjid Al-Haram di Mekah, dahulukan masuk menggunakan kaki kanan dan mengucapkan doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, a'udzubillahi azim wa bimajhikal karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Yang artinya, dengan nama Allah, semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang Maha Mulia serta kekuasaannya yang Maha Azali dari setan yang terkutuk. Yang keempat adalah tawaf 7 putaran di Ka'bah. Tawaf dimulai dari posisi Hajar Aswad atau tempat yang searah dengannya. Kemudian jemaah menghadap ke arah Hajar Aswad lalu mengucapkan Allahu Akbar. Usap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu mencium batu hitam tersebut. Jika tidak mampu mencium Hajar Aswad, beri isyarat sekali saja dengan tangan. Jangan mendesak orang lain yang juga bertawaf untuk mencapai Hajar Aswad. Lakukan hal ini dalam setiap memulai putaran tawaf. Nah, jadi setiap mau kan tawaf ada 7 kali putaran. Nah, jadi setiap putaran itu kita harus setiap memulai putaran tawaf kita mencium Hajar Aswad. Tawaf dilakukan 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sisi kiri. Pada putaran pertama, langkah sebaiknya dilakukan dengan lambat. Kemudian di putaran berikutnya, tawaf dilakukan dengan berjalan biasa. Nah, untuk putaran putaran pertama, yang pertama itu harus dilakukan dengan lambat, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, seperti itu. Dan yang kedua dilakukan dengan berjalan biasa. Bukan yang kedua, maksudnya yang berikutnya. Jadi yang pertama saja yang lambat. Jika sudah sampai yang kelima, jika sudah sampai di rukun Yamani, usaplah dengan tangan kanan. Jika tidak bisa mengusap dengan tangan kanan, cukup dengan memberi isyarat kepadanya.
Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca doa sebagai berikut, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Perlu diingat, syarat syah tawaf adalah bersuci. Jika wudhu batal di tengah-tengah tawaf, maka peserta umroh pasti harus keluar, berwudhu dan mengulang lagi tawaf dari awal. Jadi memang harus bersih dari hadas. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang membatalkan wudhu, pokoknya harus keluar dari barisan, langsung wudhu kembali. Yang keenam, berdoa di makam Ibrahim. Jika sudah menyelesaikan putaran ke-7, saat mendekati Hajar Aswad, peserta umroh menutup pundak kanan, kemudian menutup makam Ibrahim. Jika memungkinkan, di makam Ibrahim peserta melafalkan bacaan berikut, watakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagai makam Ibrahim tempat salat. Yang ketujuh, salat 2 rakaat di arah makam Ibrahim atau tempat lainnya di Masjid Al-Haram. Jika memungkinkan, peserta umroh menjadikan posisi makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu salat 2 rakaat di posisi tersebut. Jika memungkinkan saja, tapi jika tidak memungkinkan tidak usah ya. Ketentuan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ini sunnah. Jadi bisa diperbolehkan melakukannya di tempat mana saja di Masjid Al-Haram. Yang kedelapan, minum air zam-zam. Usai sholat, peserta umrah pergi ke tempat air zam-zam yang sudah disiapkan atau ada yang di keran-keran biasanya, dan minum airnya. Pada saat itu disunahkan berdoa kebaikan kepada Allah SWT dan menuangkan air zam-zam di atas kepalanya. Dan yang 9, berangkat ke Safa. Ketika sudah dekat dengan Safa, membacakan bacaan berikut, Inna Safa wal Marwati man syai'irillah, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah kebaikan dari syiar Allah. Kemudian mengucapkan bacaan berikut ini, Abda'u bima badallah bihi, kami memulai dengan apa yang dengannya Allah memulai. Yang 10, jika sudah sampai naik ke Bukit Safa dan menghadap ke Ka'bah, lalu bertakbir 3 kali dan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada sesembahan yang benar melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang benar melainkan dia, tiada sekutu baginya yang menepati janjinya, yang memenangkan hambanya dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir tanpa bantuan siapapun. Zikir dan bacaan di atas diulangi sebanyak 3 kali dan berdoa usai tiap selesai membacanya dengan doa yang dikehendaki peserta umroh. Dan yang 11, turun melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu berlari-lari kecil, sementara itu perempuan tidak beranjurkan untuk berlari kecil, jadi laki-laki saja. Kemudian jika telah sampai di Marwah, naiklah ke atasnya dan menghadaplah ke Ka'bah. Kemudian melafalkan bacaan yang sama dengan Safa tadi, yang seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Yang 12, tahlul, yaitu mencukur rambut. Bagi laki-laki mencukur rambut disunahkan hingga gundul, namun juga boleh hanya dipendekkan. Sedangkan bagi perempuan hendaknya menumpulkan sebagian rambutnya sebanyak seujung jari, lalu dipotong. Apabila semua hal di atas sudah dilakukan, maka seseorang sudah sah menyelesaikan umrahnya. Itulah tadi tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan imam mazhab. Jika masih ada kekurangan, mohon dikoreksi. Mungkin video saya jauh dari kata kesempurnaan, tapi mohon bantuan untuk Bapak dosen atau siapapun yang melihat video ini untuk memberikan tanggapan atau memberi koreksi agar saya bisa menjadi lebih maju atau bisa berkembang dalam menjelaskan sesuatu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.